Yes, kita ketemu lagi di Pari Match News Podcast. Info tren dan cerita tentang sepak bola yang bakalan bikin lo makin update terus. Semifinal UCL. Penuh drama, absolut sinema. Pertandingannya luar biasa. Dan sekarang dua tim terbaik udah ada di final. Inter dan PSG. Di episode kali ini kita akan membedah strategi, hasil pertandingan dan juga prediksi siapa yang akan jadi juara. Bakalan kayak gimana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yes, Pal. Kita mulai dari pertandingan leg pertama yang bajunya ces yang gak lolos. Ya, ini kan aksesoris aja. Nggak ada hubungannya sama episode ini, nggak apa-apa. Aksesoris. Betul. Oh, ini ada hubungannya. Betul. Jadi kita bahas match yang mana dulu nih? PSG Arsenal dulu lah. Oh, yang emang baru banget tadi. Yang emang baru banget tadi malam. PSG lawan Arsenal. Okay. Berakhir dengan skor 2-1, kekalahan untuk Arsenal. Agregat 3-1. Agregat akhir. Jadi sebenarnya di match ini Arsenal itu datang dengan kepercayaan diri lumayan tinggi. Oke. 10 sampai 15 menit pertama mereka ngurung PSG itu. Oke. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, kalau Arsenal kan di leg 1 kehilangan Thomas Partey itu. Nah, ketika ada Thomas Partey emang mainnya beda banget mereka. Mereka bisa nguasain pertandingan, mereka bisa kontrol bola, possession, dan sebagainya. Terus mereka di 15 menit awal itu mereka bikin 2 peluang berbahaya. Dua-duanya digagalin sama pemain yang kita sebut-sebut juga di leg pertama. Yes. Gianluigi Donnarumma. Ini pemain emang kalau lagi di top form dia salah satu kiper terbaik di dunia lah. Saat ini ya. Mungkin dia ada di jajaran bareng sama Courtois, dia bareng sama Jan Sommer, Alisson, sama Onana. Onana bagus loh. Onana di atas mereka. Onana jauh udah di atas level mereka. Ya. Onana different level. Jadi emang gokil sih. Ya, peluang-peluang Arsenal di awal itu. Karena kalau misalnya Arsenal bisa bikin 1 gol aja di awal babak, itu momentum ngebalik kan. Iya, dari yang awalnya PSG punya advantage 1 gol, tiba-tiba misal di 15 menit awal, 20 menit awal mereka bikin Arsenal berhasil nyamain kedudukan, itu momentum pasti ngebalik. Cuma sayangnya PSG bisa keluar dari tekanan Arsenal 15 menit sampai 20 menit awal itu. Dan mereka yang akhirnya mecah kebuntuan bikin gol tambahan secara agregat di menit ke-27 lewat Fabian Ruiz. Itu golnya bagus. Jadi dari skema free kick, tendangan bebas diangkat ke kotak penalti Arsenal, di clearance sama Partey tapi jatuh ke Fabian Ruiz. Dia ngelewatin Martinelli terus bikin tendangan volley roket gitu lah. Itu kiper manapun kayaknya rada susah lah, tendangan kayak gitu. Dan ada sedikit deflect dari Saliba sebenarnya. Jadi bolanya udah keras. Udah mah kenceng keras, terus ada deflect jadi arahnya agak nggak kebaca lah. Akhirnya PSG unggul 1-0 di babak pertama, 2-0 secara agregat. 2-0 secara agregat. Dan di babak kedua di menit 72 ya, di menit 72 ada gol lagi, dan terakhir Saka di menit 76 telat gol yang kita bisa bilang sebenarnya golnya. Selain 2 gol di babak kedua tadi, ada satu momen kunci yaitu penalti dari Vitinha yang bisa digagalin sama David Raya. Nah itu momennya mirip kayak waktu Arsenal lawan Madrid di leg kedua. Jadi nggak ada yang ngeh apa-apa, tiba-tiba wasit dapat panggilan dari VAR disuruh ngecek. Nah persis kayak waktu penalti Saka di leg kedua di Bernabeu. Nah kayak gitu. Gua yang nonton mikirnya, jadi sebelum itu tuh momennya adalah Arsenal tuh lagi nyerang, Saka dijatuhin di kotak penalti, tapi nggak penalti. Terus PSG serangan balik lewat Hakimi shoot kena satu pemain Arsenal, tapi bisa ditahan sama Raya. Habis itu udah nggak ada yang pemain PSG nggak protes apa-apa, betul. Handball dan lain-lain nggak protes apa-apa, permainan berlanjut seperti biasa. Gak lama tiba-tiba diberhentiin sama wasit. Terus, gue pikir itu peluang Arsenal yang Saka dijatuhin di kotak penalti. Terus dia ke pinggir lapangan, pas dilihat ternyata itu adalah jadi bola tendangannya Hakimi itu kena tangan. Dan posisinya kena tangan Miles Lewis Kelly itu posisinya dianggap nggak natural. Karena ada sedikit perbedaan, ini kan gue lebih sering nonton Liga Inggris kan. Di Liga Inggris itu ada beberapa yang misal posisi tangan gak natural pun kalau kena tangan masih diperdebatkan lah. Kalau di UCL itu lebih saklek. Jadi pokoknya kalau kena tangan posisinya nggak natural, ngangkat agak sedikit ngangkat itu pasti kena penalti, hukuman penalti. Jadi itu beda-beda dari ini aja lah, FA sama FIFA. Sama UEFA, sorry. Ya. Jadi itu perbedaannya dari regulasi aja sebenarnya. Walaupun ya udah gue sebagai fans tetap nerima karena memang tangannya aktif lah, bukan pasif. Nerima lu sebagai fans? Ya dapat penaltinya nerima. Cuma maksudnya karena bisa digagalkan juga lagi. Ya terus itu gue kan kayak ngedengar komentatornya kan. Komentatornya bilang kayak ini
Gue waktu itu komentator Arab. Ngerti itu. Ngerti itu. Ada beras, ada kayak gitu tuh biasanya. Nadanya tinggi-tinggi Ada tinggi di tengah pertandingan ketutupan layar. Gue nonton terus komentarnya bilang kayak kalau ini bisa ketahan, ini jadi momentum balik buat Arsenal. Dan gue setuju sebenarnya kayak ini tuh momen yang bisa ngebalikin mental Arsenal. Betul. Karena Penting, setelah mental. gol Fabian Ruiz, Arsenal tuh agak drop. Iya. Dia mereka kayak ya kita nggak bisa bikin gol cepat, langsung terus agregat nambah. Ya, karena pasti target Arsenal gol cepat kan. Gol di cepat menit udah awal, pasti itu. Nah, jadi 2-0 kan. Minimal mereka butuh 2 gol buat namain kedudukan terus lanjut ke extra time. Oke. Cuma akhirnya mentalnya drop mungkin karena Arsenal emang menurut gue juga emang belum ada di tahap yang mereka punya mentalitas sebagus itu di UCL sebenarnya. Apalagi banyak pemain mereka yang cedera, nggak punya striker dan masalah-masalah lainnya lah. Ketika mental mereka drop, gue tuh berharap Raya nge-save penalti itu tuh jadi momen kebangkitan. Karena itu tuh di menit di bawah 70 udah. Jadi masih ada 20 menitan lah. Untuk ngejar 2 gol sangat mungkin karena di pertandingan berikutnya yang ntar kita bahas 5 menit aja luar biasa itu berhasil ya. Menit per menitnya aja benar-benar seru lah ya nanti kita bahas. Sebelum kita bahas itu gue lanjut dulu. Jadi gue berharap momen kebangkitan dan ternyata berhasil di save. Gue ngelihat kayak wah ini bisa nih. Maksudnya gue ngerasa ada peluang tapi sayangnya nggak lama dihukum sama kesalahan sendiri di lini belakang. Akhirnya Hakimi bikin gol ketiga buat PSG secara agregat. Dan Saka sempat bikin satu gol memperkecil kedudukan dan ada satu peluang sangat bagus dapat crossing dari Calafiori. Donnarumma udah lewat tuh, udah lepas tapi tap innya malah ngelambung ke atas. Walaupun kalau misalnya, nah ini mungkin sedikit ini ya kayak orang pasti yang nggak nonton sering ada ngelihat meme gawang udah kebuka, kiper udah lewat, bola ke atas. Nah, tapi kalau misalnya lihat di real time, jadi kita tuh nggak bisa ngejudge dari slow mo sama real time. Karena slow mo sama real time itu pasti beda lah sih. Nah, di real time itu Saka kelihatan kayak sebenarnya dia kaget karena dia mikir Donnarumma kayaknya bisa dapat bolanya. Jadi ternyata Donnarumma lepas, Saka udah terlanjur posisinya nggak enak, posisinya nggak enak. Jadi nggak tepat sasaran. Walaupun itu bukan jadi excuse ya. Harusnya untuk pemain profesional harus bisa mengantisipasi kemungkinan apapun. Dan insting sih. Ya, walaupun betul. dibilang kaget atau apa, kalau emang instingnya bagus, biasa dia kan udah standby di depan gawang, mau posisi gimana aja bisa jadi gol. Ya, gitu. sayangnya Saka bukan Inzaghi. Inzaghi di posisi apapun, tidak enak seperti apapun bisa tiba-tiba bikin gol. Itu sih. Cuma itulah tapi maksudnya memang ada margin secara Arteta juga ngeluhin soal kualitas bench PSG, maksudnya lebih bagus, Arsenal terbatas secara pilihan. Gak ada pemain yang bisa jadi game changer menurut gua di bench Arsenal itu. Di kondisi sekarang ya karena Gabriel Jesus cedera, Havertz cedera, mungkin cuma Trossard masuk lumayan ngasih warna tapi nggak cukup. Kalau kita lihat statistik Pal, itu total shotnya Arsenal itu lebih banyak, tapi on targetnya dari 19 cuma 4 on target dan PSG dari 11 ada 6 on target. Nah itu juga itu yang masalah Arsenal selama musim ini itu. Mereka nggak punya fox in the box lah kasarnya. Mereka nggak punya predator di kotak penalti yang bola-bola susah tuh bisa dijadiin peluang. Kalau kita punya striker misal anggaplah kayak Harry Kane, Lewandowski atau misal sekarang lagi keren banget kayak Haaland, Lautaro Martinez, itu peluang sekecil apapun mereka jadi peluang lah setidaknya. Kalau nggak jadi gol pun. Nah Arsenal tuh nggak punya karena beberapa kali kemarin juga Saka bikin cutback, Martinelli bikin crossing, tapi nggak ada yang berhasil disambut gitu. Karena mau gimana pun Merino bukan striker murni kan, dia gelandang yang didorong ke depan, jadi secara insting juga dia bukan insting striker lah, penyerang lah. Terus ada satu yang mungkin bisa sedikit gua highlight. Kemarin tiba-tiba banget Arsenal mainin long throw. Jadi pakai taktik Arhan sama STY. betul. Itu tiba-tiba banget. Tapi itu udah agak banyak loh yang main kayak gitu. Iya. Inter pun main kayak gitu. Nah masalahnya Arsenal itu, jadi Thomas Partey ini emang punya skill itu loh. Dia bisa lemparan jauh ke dalam walaupun gak sebagus Arhan, gue jujur. Arhan udah salah satu yang terbaik mungkin. Kalau misalnya untuk paling yang pas gitu. ya betul. Cuma Partey ini emang punya kemampuan itu. Cuma kemarin tuh terkesan kayak ini tuh emang bagian dari strategi. Karena dari sejak menit awal mereka, jadi posisi Partey mau ada lagi di kanan pun lemparan ke dalam di kiri, dia jalan dulu buat ngambil bola, terus lemparan ke dalam. Itu tuh terus-terusan dilakuin sepanjang pertandingan. Ada satu momen yang gue agak gedek, itu di perpanjangan waktu, kan perpanjangan waktunya babak kedua 5 menit. 90 plus 3 atau plus 2, itu ada long throw,
harus nunggu partai dulu jalan. Itu kan ngabisin 10-20 detik ada lah dari tengah ke samping. Maksudnya kayak ya udah kalau misalnya nggak bisa long throw coba cara lain. Tapi itu kelihatan banget itu salah satu strategi yang coba dipakai sama Arsenal. Karena Arsenal ini musim ini memang terkenal sama set piece mereka. Biasanya dari corner, dari tendangan bebas. Tapi sekarang mereka coba variasi baru. Cuma sayangnya nggak bisa nembus PSG. Walaupun itu tadi di 10 yang gue bilang di awal babak itu ada 1-2 peluang hasil dari lemparan ke dalamnya Partey. Iya, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, kan tadi banyak bahas dari Arsenal ya. PSG sendiri menurut lo, apa yang jadi kunci mereka bisa memenangkan pertandingan ini dan bisa melaju sampai ke final? PSG secara ini memang lebih dewasa sih menurut gue. Mereka lebih maksudnya lebih siap dalam kutip untuk ngadepin segala kemungkinan. Karena maksudnya ketika tim lu dicecar di awal-awal pertandingan kayak gitu, gak mudah untuk keluar gitu. Tim lu dicecar 20 menitan sama tim lawan, bahkan bisa dibilang one way traffic lah. Jadi cuma benar-benar Arsenal full nyerang total, cuma PSG aja bisa keluar pelan-pelan. Dan itu tuh nunjukin kalau sebuah tim itu mulai udah dewasa lah. Mereka udah ngerti caranya untuk keluar dari tekanan. Mereka bisa merespon. Jadi ketika supporternya berisik, supporternya ngasih dukungan, mereka bukannya yang jadi kayak tekanan nih, pressure ke kita, tapi mereka merespon dengan mereka juga seringkali bikin kayak ngebangkitin semangat supporter gitu, dan berdampak positif lah. PSG secara permainan masih sama seperti di leg 1, mereka direct, mereka punya winger cepet-cepet. Hakimi juga dia bisa ada di mana-mana, dia salah satu penampil terbaik lah menurut gua. Tapi kalau ada satu pemain yang bisa gua highlight dari PSG itu ada namanya Vitinha. Dia orkestrator lah dia. Bukan lagi playmaker, dia yang bikin lini tengah PSG seimbang tuh Vitinha. Dan dia tipe pemain yang underrated. Jadi kalau lu baca statistik lu nggak akan lihat Vitinha bagus. Ini di luar dia gagal penalti ya. Lu nggak akan lihat dia pemain bagus, tapi ketika lu ngelihat permainan eye test, dia one of the best. Ya itu tadi ya pertandingan PSG Arsenal. Akhirnya PSG yang lolos ke final. Arsenal 0 trofi lagi musim ini. Ya gimana lagi lah. Ya agak kecewa pasti ya. Fans Arsenal mah siap-siap aja terima ceng-cengan lah. Siap-siap terima. Karena di medsos juga kan udah banyak pasti, ya. Di medsos udah banyak. Ya lebih banyaknya ngomongin 0 trofi dan lebih banyaknya ngomongin juga soal katanya mau fokus di UCL tapi enggak juga gitu kan, padahal Liga Inggrisnya juga udah nggak ada yang dikejar gitu kan misalnya. Tapi ya itulah yang bikin sepak bola banyak warna ya. Dan kita ke next pertandingan. Ini pertandingan yang bikin dari menit awal sampai menit akhir mata tuh nggak ada. Biasanya kita kalau nonton bola ada kayak buka HP dulu, kalau nggak atau ada apalagi itu kan kalau di Indonesia kita dini hari kan, ada ngantuk-ngantuknya, harus misalnya bikin kopi. Ini enggak sih, benar-benar dari awal sampai akhir. Barcelona dan Inter Milan pada akhirnya lolos dan agregatnya 7-6. Wah, itu dari agregat aja orang yang nggak nonton pasti udah ngeliat kayak ini match pasti seru. Dan itu yang luar biasa. Jadi di pertandingan kemarin memang kalau kita lihat Inter itu masih sama ya. Tipe permainannya kalau kita bisa bilang bukannya jelek, tapi mungkin nggak tiki-taka, nggak menghibur. Mereka cuma nunggu. Mereka efektif tapi. Nunggu dan efektif. Betul. Itu salah satu. Inter itu berarti lolos ke final UCL 2 kali dalam 3 musim terakhir. Dan itu jelas bukan kebetulan. Itu hasil dari skuad yang udah mulai komplit dalam kutip, skuad yang udah mulai padu. Ditambah Simone Inzaghi ini emang salah satu manajer terbaik di Eropa saat ini. Gua suka banget lah sama Simone Inzaghi ini karena walaupun permainannya dianggap gak menghibur, tapi dia tahu cara yang paling pas buat nanganin timnya. Nah itu salah satu orang yang sangat suka sama manajer yang adaptif. Gua nggak peduli kalau misalnya ternyata manajernya itu nggak main cantik atau gimana, walaupun ya kalau bola kita pengen terhibur pengen ada entertainnya. Cuma itu maksudnya bonus menurut gua. Ketika pelatih bisa nggak maksain apa yang dia mau dan lebih adaptif, itu tuh ada di diri Simone Inzaghi. Sebaliknya kemarin banyak yang kritik Hansi Flick karena setelah mereka unggul, Barca kan sempat unggul menit 80-an apa 70. Jadi di babak pertama itu kan 2-0. Inter gua nonton. Inter 2-0, udah gitu di menit berapa ya Barca tuh? Menit 80 sekian ya? Rafinha lewat golnya Rafinha, udah 3-2, udah remontada tuh ceritanya tuh dari 2-0 jadi 3-2. Dan tadi Hansi Flick kenapa? Nah itu setelah di menit 80 gol Rafinha itu, Hansi Flick ini sempat banyak yang kritik karena dia nggak mau nurunin garis pertahanannya. Jadi Hansi Flick kan emang suka bikin offside trap, garis pertahanan tinggi dan sebagainya. Nah dia di sisa 10 menit ini mungkin banyak yang ngejudge kalau dia tuh dalam tanda kutip gengsi lah, buat nurunin si garis pertahanan. Akhirnya dihukum sama Inter kan, di lewat gol Acerbi di babak extra time. Nah itu
menurut gua salah satu dari pelatih itu oke untuk punya, manajer tuh oke untuk punya filosofi, untuk punya gaya permainan dan lain sebagainya. Cuma ketika ada di pertandingan dia harus reaktif. Dia harus ngelihat kayak, oh kayaknya tim gua emang butuh buat sedikit lebih defense deh, lebih sabar di belakang, nggak apa-apa digempur, tapi maksudnya kita turun dulu ke belakang lah. Barca kemarin di 10 menit terakhir mereka masih gebu-gebu buat cari gol berikutnya. Itu oke, cuma maksudnya ada resikonya, dan resikonya akhirnya dihukum sama Inter lewat Acerbi. Memang kalau ngelihat sama pertandingan, Barca itu offside track selalu ya. Ya itu di hampir semua pertandingan. Di hampir semua pertandingannya, dan fun fact-nya itu Barca ini jadi salah satu tim yang bisa membuat lawannya kena offside, istilahnya itu apa ya? Jadi bikin lawannya kena offside terbanyak. Oke. Di musim ini, karena emang ya mungkin itu salah satu bagian dari strateginya. Kalau gue lihat sama pertandingan agak beda sama Inter. Kalau Inter itu mereka garis pertahanannya agak dalam, agak belakang, dan mereka nggak pressing tapi nunggu. Iya. Sebenarnya mereka pressing, tapi maksudnya pressingnya zona. Jadi maksudnya dia pressingnya misal nggak bukan dari daerah lawan, mereka udah di pressing gitu. Barca lagi pegang di daerah sendiri, langsung pressing. PSG sama Arsenal tuh main kayak gitu. Jadi bolanya masih di daerah sendiri, dari kiper udah di pressing 2 orang 3 orang maju. Nah kalau Inter tuh nggak, mereka zona, mereka nunggu kayak misal ketika bolanya udah lewat tengah lapangan, udah mulai masuk ke sepertiga akhir lapangan, mereka baru mulai pressing. Mereka jaga zona. Nah itu salah satu yang emang menurut gua Inter bikin kadang musuhnya frustasi itu. Karena Inter pintar banget buat main di zona mereka. Terus tiba-tiba mereka bikin counter. Mereka siap dengan Dumfries yang tiba-tiba muncul dari belakang. Terus ada Thuram sama Lautaro yang sama-sama klinis di depan gawang. Itu maksudnya Inter gila sih. Inter gua sangat suka gaya main Inter di bawah Inzaghi sih. Betul, dan di pertandingan kemarin itu semua peluang semua gol itu dari counter attack ya. Bahkan yang penalti pun awalnya counter attack. Betul. Dan itu sebenarnya penalti juga kontroversial. Nah, itu agak kontroversi 50-50 itu semua orang, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu yang gue bilang ketika slow mo sama real time tuh kerasanya pasti beda. Karena pas real time gue ngelihat itu bola bersih. Itu maksudnya nggak kena clear lah. Ya clear lah, itu clear bola dulu baru follow through-nya kena Lautaro jelas. Cuma kalau di slow mo memang ada sedikit agak kesenggol dulu lah si kaki tumpuannya agak kena dulu. Walaupun emang kena bola. Cuma kan itu jadi 50-50 dan akhirnya subjektivitas wasit itu pasti ada di situ gitu. Betul. Menurut wasit itu penalti atau enggak, dan akhirnya dikasih penalti, bisa dieksekusi sama Calhanoglu. Ya lumayan ramai juga ya di sosmed yang ngebahas tentang itu. Ya mungkin fans Barca lah itu biasa lah. Kalah nyari alasan lah ya fans Barca. Madrid waktu kalah kemarin gak nyari alasan. Nggak tahu dah. Oke. Nah next yang itu tadi semua dari semua dari counter attack, dan yang penyama kedudukan ini paling pecah sih. Wah iya. Paling pecah sih. Kacau itu. Gue begitu nonton juga, wah gila, Barca udah 3-2, bisa ngebalikin keadaan. Mungkin Internya juga Lautaro Martinez udah nggak main. Karena Lautaro itu emang nggak fit 100%. Jadi makanya dia cuma main 70 menit di match. Oke. Tiba-tiba ada satu wonderkid di depan gawang. Wonderkid ya. Operan Acerbi itu umur 37 tahun. Betul. Acerbi salah satu yang mekarnya tuh terlambat ya. Terlambat bener-bener. Tapi iya bener, ada one fact, dia tuh sampai umur 22 Acerbi ini tuh masih main di kasta ke-3 atau 4-nya. Iya, dan dia sebenarnya udah sempat nyobain tim-tim besar. Kalau nggak salah dia tuh pernah di Milan juga. Dia pernah di ngelang-ngelang Buana di Italia, di Serie A lah. Cuma maksudnya dia di Inter nemuin second chance dia lah, kayak angin kedua buat dia. Akhirnya dia jadi salah satu tumpuan lagi. Tiba-tiba ada di depan. Itu yang aneh sih. Gue jujur ya, begitu kalau gue nggak ngelihat replaynya, gue nggak ngelihat apa ya, gue beneran begitu udah nyetak gol, Acerbi aja back tengah, gue pikir. Gue ada di. Kenapa dia bisa ada? Gue ada di media sosial yang gue agak ketawa ngelihat meme, mukanya diganti sama Maguire. Karena Maguire kalau menit-menit segitu suka di depan. Tiba-tiba ada di depan bikin gol sundulan lah atau apalah. Terus kayak wah itu momen yang gue kalau jadi fans Inter gue nangis kayaknya. Iya benar sih. Karena maksudnya hampir gak ada harapan. Rasanya kayaknya nggak bisa deh. Iya. Dan itu ya kalau di shoot di stadion juga kan fans-fansnya apalagi yang cewek-cewek udah pada nangis juga sebagian tuh udah hopeless, taunya tiba-tiba muncul di depan gawang, dan finishingnya perlu kita akuin itu bukan keberuntungan. Bukan, dia emang kelas sih itu sih. Dan itu jam terbang pasti. Walaupun dia back, dia kan udah berapa belas tahun pasti main sepak bola, itu pasti dia jam terbang. Hasil dari jam terbang. Dan ya euforianya, stadionnya hidup lagi. Dia selebrasi buka baju itu yang wah gila sih, momen itu sih yang
Nah, bagusnya Inter bisa memanfaatin momentum. Jadi mereka terus-terusan setelah bikin gol itu kan kalau misalnya mereka mundur lagi, jadinya momentumnya hilang kan. Dan mereka ngelanjutin di babak extra time, akhirnya bikin gol penentu kemenangan lewat David Fratesi. Fratesi, and again Fratesi jadi penentu. Dan kalau misalnya dilihat golnya juga itu tenang, ngarah ke sudut, itu benar-benar placing. Itu bahkan Szczęsny nggak bisa gerak itu. Iya. Mati langkah dia. Mati langkah karena di sudut kayak gitu tiba-tiba bikin satu shoot. Dikontrol dulu itu di kotak penalti. Makanya bukan langsung shoot. Jadi dia bisa punya waktu sepersekian detik buat mikir loh. Iya, betul. Dan dia bikin placing yang sempurna lah. Placing sempurna. Gol dan akhirnya Inter berhasil lolos ke final. Tapi kalau ngomongin soal kesempurnaan, kita juga nggak bisa luput dari nyebut satu nama sih, Yann Sommer. Itu salah satu man of the match ya. Walaupun kebobolan 3 gol, tapi maksudnya performa dia di match itu gila, bagus banget. Ada satu yang dia nepis kayaknya pakai telunjuk doang. Tendangannya Yamal. Betul. Itu dia cuma pakai telunjuk, gila. Karena gue juga begitu ngelihat awalnya tuh, gue kira nggak kena. Begitu ngelihat replay baru tuh. Fingertip itu. Bener-bener fingertip. Dan maksudnya setelah itu Barca juga bukan yang tanpa peluang. Yamal beberapa kali bisa lolos, terus bisa ada peluang dari Rafinha, Lewandowski. Semuanya bisa digagalin sama Yann Sommer. Bahkan golnya Rafinha aja hasil bola rebound kan. Betul. Jadi maksudnya dia Yann Sommer udah melakukan tugasnya. Cuma maksudnya ya bola rebound kaget ya segala macam. Ada satu yang setelah imbang 2-2 atau masih 2-1 gua lupa, yang Eric Garcia depan gawang. Oh iya. Wah, itu walaupun shootnya Eric Garcia nggak sempurna ya karena bolanya ke tengah, tapi tetap aja situasi udah 2 lawan 1 terus keep bola dioper itu kan paling paling mustahil buat di save. Tapi tiba-tiba Yann Sommer sih keren ya. Dan yang tadi agregat sampai 7-6, final kepagian ini Pak. Iya, ini harusnya ada di final. Harusnya ini ada di final ini. Walaupun mungkin PSG lawan Inter juga akan seru ya. Karena maksudnya PSG juga tipe-tipenya mirip-mirip sama Barca walaupun mereka bukan position base, tapi mereka kan yang tipe-tipe nyerang cepat gitu. Betul. Tekanan kayak gitu mungkin akan mirip-mirip. Cuma maksudnya ini layak final ini. Layak final. Gua terakhir ngerasain sebagai penonton netral match kayak gini yang kayak gue sebagai penonton netral dan sangat terhibur itu terakhir final Piala Dunia 2022. Waktu Argentina lawan Prancis. Iya. Mbappe versus Messi itu terakhir kayaknya gue ngerasa kayak gue nonton sebagai penonton netral yang emang gak mihak siapapun. Walaupun saat itu gue pengen Messi juara ya. Karena katanya last dance walaupun kayaknya main lagi kayak Doi main lagi lah. Main lagi 2026. Gimik marketing aja biasa tuh. Cuma itu match seru banget sih. Dari yang asalnya 2-0 Argentina tiba-tiba Mbappe muncul sebagai hero. Dan kalau kita throwback sedikit ya yang itu. Jadi Mbappe sebel sih itu sih. Jadi Mbappe sebel sih dia benar-benar ngegendong satu. Dia udah bikin 3 gol dan masih gagal juara. Cuma maksudnya kan Mbappe udah juara edisi sebelumnya. Iya, betul. Nah itu match kemarin tuh ngingetin gue sama match itu. Yang gue nontonnya tuh benar-benar fokus dari awal sampai akhir, full drama. Itu match Inter Barca kemarin sih. Keren ya. Dan tadi ngomongin soal itu final kepagian, tapi kita masih punya final beneran ya. Sedikit mungkin Val, prediksi menurut lo bakalan kayak gimana pertandingannya atau siapa yang akan jadi juara? Kalau pertandingan kayak yang udah gue mention tadi, PSG punya maksudnya mereka punya salah satu penyerangan yang paling oke. Mereka punya trio bahkan 4 pemain sama Dembele aja kan kemarin cadangan kan. Karena dia nggak fit 100%, yang jadi starter itu Vicha Kvaratskhelia, ada Desiree Doué dan Bradley Barcola plus Ousmane Dembele. Terus mereka juga masih punya Goncalo Ramos yang real striker. Jadi lini depan mereka tuh salah satu yang paling serem lah. Dan punya kedalaman yang bagus. Jadi misal ada 2 pemain cedera aja, masih ada pemain yang dengan tingkat mirip-mirip bisa gantiin. Nah Inter udah ngelawan trio walaupun Lewandowski nggak masuk, nggak fit 100% ya, masuknya dari babak kedua. Udah ngelawan lini depan yang paling serem di UCL musim ini. Dan mereka survive. Jadi maksudnya ketika misal ntar kita berpikir kalau ini PSG bakal full nyerang, Inter bakal main counter attack, mungkin akan kejadian tapi bakal mirip-mirip sih mungkin lawan Barca. Mungkin ya. Gue berharap banyak gol. Banyak gol ya. Gue berharap banyak gol. Karena udah status jadi kita penonton netral nggak berharap apa-apa. Kita pengen dihibur aja udah. Betul. Gue berharap banyak gol. Mau di final tiba-tiba 7-6 lagi nggak apa-apa gue. Sumpah nggak apa-apa gue. Karena itu yang kita pengen nonton lagi ya. Dan yang itu sih karena lo sering mention penonton netral. Ini bakalan seru matchnya Inter lawan PSG. Cuman kalau kita lihat di Indonesia, kayaknya euforianya mungkin lebih banyaknya penonton netral jadinya. Betul, karena
kalau Inter jujur umurannya mungkin ada sedikit di atas kita ya. Yeah. Yang fans-fans Inter itu mungkin kelahirannya 90-an awal yang waktu zaman Inter lagi jaya-jayanya. Terus PSG kan terhitungnya baru. Klub baru ya. Bukan klub baru, klubnya udah lama, cuma maksudnya baru mulai terkenal di Indonesia tuh karena ya maksudnya dulu ada Mbappe, ada Messi, Neymar dan sebagainya. Mereka jadi mulai ini dan sekarang nggak ada yang mega bintang banget. Mungkin fanbase di Indonesia emang gak sebanyak itu di kedua tim. Walaupun Inter gue yakin masih banyak. Dan bakal kayak dan misalnya tidur udah mulai pada bangun tuh. Kalau fans Inter ya, kalau PSG gue nggak, ya mungkin gak terlalu banyak. Cuma buat penontonnya, lu bilang tadi penonton netral, ini harusnya sangat menghibur. Ya itu kita sama-sama berharap ya pertandingannya akan menghibur. Kalau peluang 50-50 kah menurut lu? Atau lu condong ke salah satu? Kalau melihat secara general sih, kayaknya masih 50-50. Cuma karena gue ada sedikit bias, gue suka banget Simone Inzaghi, gue berharap Inter yang juara. Oke. Berarti 60% Inter. Kalau dari gue ya. Iya, menurut ya 55-45. Ya betul. 55-45 lah. Oke, nah. Ya ini juga menarik sih. Oke, buat kalian juga nih yang lagi nonton, kira-kira kalau kalian tadi udah dengerin apa yang kita obrolin, menurut kalian gimana nih? Kira-kira final bakalan kayak apa keseruannya dan juga siapa yang akan mengangkat piala UCL di musim ini. Betul. Dan ini fun fact ini adalah pertama kalinya mereka ketemu di kompetisi resmi dan langsung final UCL. Oh iya. Jadi PSG sama Inter tuh belum pernah ketemu sebelumnya. Di kompetisi resmi ya. Mungkin kalau misalnya pramusim, persahabatan gitu-gitu mereka pernah ketemu, tapi di kompetisi resmi pertama kali dan langsung final UCL. Ini panggung yang udah disiapin. Yang satu belum pernah juara PSG, belum pernah juara UCL, satu lagi Inter punya beberapa trofi, kalau nggak salah 3 atau 4. Dan mereka bakal ngerebutin prestis musim ini sebagai klub terbaik di Eropa. Oke, so kita bakalan tunggu ya nanti finalnya bakalan kayak apa. Sekali lagi buat teman-teman yang punya prediksi juga atau punya pendapat juga ya misalnya tentang match-match di leg 2 semifinal dan juga nanti di final bakalan kayak gimana, kalian boleh banget buat komen. Ya, atau buktiin aja ke kita kalau fans PSG sama fans Inter banyak. Oh iya banyak, kadang-kadang komen aja langsung bilang, ya, kita kan nggak tahu nih. Agak sedikit meragukan ya, kayaknya euforianya nggak sebesar banyak gue yakin. Madrid, Barcelona, Barca misalnya, cuman ya pasti banyak juga sih. So itu tadi ya episode tentang semifinal Liga Champions dan Road to Final. Thank you buat yang udah nonton. Terus kita juga mau ngingetin lagi buat kalian yang nggak mau ketinggalan tentang update-update sepak bola, jangan lupa di subscribe. Dan juga karena kita bakal banyak ngomongin ya soal sepak bola lokal dan juga sepak bola dunia. Terus kalau kalian yang mau lihat update harian, lebih sering lagi update-nya, jangan lupa follow sosial media kita di PMIN_news. So segitu dulu Pal. Yes, thank you. Nanti mungkin kita bakalan ketemu menjelang final ya, kita obrolin lagi. Final atau Juni ya? Juni ya, nanti bakalan kita obrolin lagi. Thank you buat yang udah nonton dan bye-bye. Bye.